Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Fadia Yusra, mahasiswa Universitas Maliku Saleh, Prodi Administrasi Publik. Pada video ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai mengelola budaya pelayanan publik. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu sebenarnya budaya pelayanan publik? Dan mengapa hal ini begitu penting? Nah, dalam video ini, saya akan mengupas tuntas mengenai pengertian budaya pelayanan publik dan juga memberikan contoh-contoh implementasinya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari simak dan dengarkan pembahasan dari saya. Pengertian budaya pelayanan publik. Mari kita mulai dengan menggali lebih dalam mengenai pengertian budaya pelayanan publik. Budaya pelayanan publik merujuk pada sekumpulan nilai, norma, dan perilaku yang menjadi dasar dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga publik kepada masyarakat. Intinya, budaya pelayanan publik menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, integritas, dan kepuasan masyarakat, dan juga mengenai efektivitas pelayanan itu sendiri. Mengelola budaya pelayanan publik. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengelola budaya pelayanan publik yang baik. Ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan. Langkah yang pertama yaitu kepemimpinan yang berkualitas. Kepemimpinan yang baik sangat penting dalam membangun budaya pelayanan publik yang kuat. Pemimpin harus menjadi teladan yang baik dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mereka harus menunjukkan komitmen, integritas, dan kerjasama yang tinggi dalam memimpin lembaga publik. Langkah yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci dalam mengelola budaya pelayanan publik. Pemerintah atau lembaga publik harus berkomunikasi dengan jelas mengenai kebijakan, prosedur, dan perubahan yang terkait dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan lebih memahami apa yang mereka harapkan dari pelayanan publik. Langkah yang selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap kualitas pelayanan yang diberikan juga sangat penting. Ini bisa dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan, umpan balik dari masyarakat, atau audit internal. Dengan pemantauan dan evaluasi yang baik, kita dapat mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Selanjutnya, langkah bagaimana cara mengelola budaya pelayanan publik yang baik dengan cara pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada staf pelayanan publik adalah hal yang sangat penting. Mereka harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelatihan dapat mencakup komunikasi efektif, empati, keterampilan problem solving, dan penanganan keluhan masyarakat. Langkah selanjutnya ialah reward dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada staf yang berprestasi adalah cara yang baik untuk memotivasi mereka dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. Hal ini dapat berupa penghargaan karyawan bulanan, penghargaan khusus, atau pengakuan publik. Dengan memberikan reward dan pengakuan, staf akan merasakan dihargai dan semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan yang baik lagi. Contoh budaya pelayanan publik yang baik. Contoh budaya pelayanan publik yang baik. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut adalah beberapa contoh budaya pelayanan publik yang baik. Pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan. Pelayanan publik harus mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan efisien. Contohnya, instansi pemerintah yang menyediakan layanan publik dapat mengadopsi sistem antrian online
agar atau untuk meminimalisir waktu tunggu dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, antrian online ini sudah diterapkan di BPJS Kesehatan. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit. Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik Vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Contoh yang kedua, pemberian informasi yang transparan. Lembaga publik harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai layanan publik, prosedur yang harus diikuti, serta kebijakan yang berlaku. Informasi ini bisa disediakan melalui website, brosur, dan sosial media. Contoh selanjutnya, responsif terhadap keluhan dan permintaan. Lembaga publik harus merespon keluhan atau permintaan masyarakat dengan cepat dan memberikan solusi yang memadai. Masyarakat harus merasa bahwa suara mereka didengar dan masalah mereka diatasi dengan segera. Jangan pula masyarakat mengkritik atau memberi keluhan, malah dilaporkan di polisi. Di Indonesia sendiri, kita bisa memberikan keluhan, pengaduan, aspirasi itu bisa melalui online, yaitu di website lapor.go.id. Contoh berikutnya, kolaborasi dengan masyarakat. Lembaga publik harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan publik, konsultasi, atau forum diskusi untuk mendengarkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Contoh yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi. Lembaga publik harus memanfaatkan teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisien pelayanan publik. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis smartphone untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, atau dengan sistem e-governance untuk mempercepat proses administrasi. Contoh nyata dari pengelolaan budaya pelayanan publik yang baik adalah di Kota Surabaya. Di sana, pemerintah kota telah melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi kepada masyarakat.
Salah satu inovasinya adalah dengan menerapkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai pemerintah untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan pelayanan yang baik dan profesional. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah Kota Surabaya berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan mempercepat pembangunan kota. Sehingga waktu pengurusan lebih cepat, tepat waktu, dan praktis. Cak Eri, apa kemudian yang jadi ide? Kenapa kok terpikir, wah harusnya seperti ini nih, ini semua dibenerin, didandani, masyarakat juga nyaman, tempatnya enak sekali. Satu, pelayanan semua harus berubah menjadi digital. Kalau digital itu satu, kita bisa mengontrol waktu. Terus yang kedua, kita bisa mengontrol kesalahannya dari mana. Ketahuan itu nanti? Ketahuan, jadi kalau udah tahu syaratnya masuk, ternyata dia masih disalahkan, berarti ada yang bermain di sini. Tapi yang ketiga, yang paling penting, itu saya bisa kontrol sampai siapa yang mengerjakan dan dia berapa lama di titik itu. Dari mana ngontrolnya Cak Eri? Karena kita punya digital semua pelayanan perizinannya. Yang itu pelayanan namanya kita namakan single window. Single window yang connect sama punya pemerintah pusat. Ketika kita mengurus umpamanya IMB, kita kan tahu izin mendirikan bangunan ini masuk ke Cipta Karya tanggal berapa, setelah itu didisposisi oleh kepala dinasnya ke kabitnya sampai tanggal berapa, kabitnya turun ke stafnya berapa, stafnya balik lagi tanggal berapa, yang ngerjakan namanya siapa kita tahu. Sehingga ketika dia terlambat atau sampai 2 hari, maka itu hubungannya akan mengurangi tunjangan penghasilannya dia per bulan. Jadi semakin dia terlambat, maka dia mengurangi tadi pendapatannya dia. Jadi selama ini kalau Anda kata ada yang mengatakan urus-urus segala macam, dokumen, IMB dan segala macam, ada punglinya, lama, lelet petugasnya, nggak ada lagi kok di sini. Jaminan ya Cak Eri? Jaminkan, karena itu saya bilang sama warga Surabaya, kita ini orang timur. Biasanya ada rasa sungkan, ewu pakewu gitu ya. Sehingga memberikan sesuatu untuk tanda terima kasih, tolong hilangkanlah itu. Belakangan ini kalau soal waktu itu sudah cepat. Ya, alhamdulillah sudah jauh ya daripada yang dulu ya. Sekarang lebih tersentralisasi, udah ngurus di sini aja Pak, bisa semua. Ya menurut saya juga praktis dan lebih efisien gitu dengan teknologi yang canggih sekarang. Bagus lah, pelayanan bagus kok sekarang. Kalau mau ngurus surat-surat itu gampang. Kesimpulan dari video saya ini ialah mengelola budaya pelayanan publik adalah langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam video ini, kita telah membahas pengertian budaya pelayanan publik, langkah-langkah dalam mengelolanya, serta memberikan contoh-contoh konkret tentang budaya pelayanan publik yang baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.